Ya, halo selamat sore teman-teman dan sahabat Sabda semua. Sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih ya dengan teman-teman dari Sabda. Jadi bukan dengan saya aja ya pada sore hari. Nanti akan ada teman saya yang akan join gitu ya. Kenapa nih ada program sharing kenal sharing staff Ilsa ya, karena kita juga ingin teman-teman dari balik layar staff Sabda bisa membagikan setiap berkat yang telah mereka dapatkan dari Tuhan ketika mereka melayani di Sabda. Dan dari pergumulan pelayanan mereka, kita juga bisa belajar banyak ya. Mungkin ada teman-teman atau sahabat-sahabat juga yang sedang bergumul ya, atau sedang berpikir, sedang merenungkan ya tentang arti melayani Tuhan. Ya mungkin sharing dari teman-teman staf Sabda bisa semakin menguatkan, semakin meneguhkan ya. Paling nggak kita juga bisa belajar banyak tentang pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda ini. Atau dari yang di-sharingkan teman-teman staf Sabda ini juga pasti akan ada sharing tentang beberapa program, produk, pelayanan khususnya yang sedang mereka kerjakan. Harap ini juga bisa menjadi informasi baik untuk menolong teman-teman semua bisa tahu ya tentang program dan pelayanan Sabda dan nanti bisa dipakai dalam pelayanan Sabda selanjutnya. Ini kita masih menantikan tamu kita dikenal Ilsa pada sore hari ini ya. Kalau sudah menyimak brosurnya, hari ini tamunya adalah Ibu Mei Margawati ya. Dia ini adalah salah satu saat ini juga menjadi salah satu staf dari divisi live ya, juga banyak mengerjakan tugas-tugas di MLC. Jadi nanti dia akan join nih dengan akunnya Sabda MLC ya. Akunnya Instagram Sabda MLC. Soalnya dia nih penguasanya nih. Sekali lagi saya mau menginformasikan ya buat teman-teman yang saat ini sedang bergabung gitu ya, bahwa program Kenal Ilsa dari Yayasan Lembaga Sabda ini berlangsung setiap hari Senin, ya tapi kita tidak adakan setiap hari Senin setiap minggunya, ya kita adakan setiap 2 minggu sekali. Jadi dalam 1 bulan itu ada 2 kali Kenal Ilsa. Dan khusus untuk bulan Februari ini program Kenal Ilsa itu adalah sharing staff. Nah, ini layarnya kalau sudah terbagi dua seperti ini, nah ini dia teman saya sudah bergabung. Aduh, Mei, deg-degan nih, kirain nanti kamu nggak bisa masuk hari sendiri. Iya, ya Mei ini ada berapa teman tadi udah saya sapa ya. Di sini juga ada Kak Andri Purba sudah masuk, ada Roma Paung, lalu juga tadi saya lihat juga ada Niko Septian ya. Kita akan segera mulai aja supaya nanti bisa banyak waktu untuk bisa dengerin sharing dari Mei ya. Saya panggil Mei aja ya dari Mei dan banyak yang bisa belajar. Oke, ya kita ini dulu ya, kita buka dalam doa dulu ya Mei ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan sharing dari teman kami Mei Tuhan dalam pergumulan dan pelayanannya di Sabda ini. Kiranya Tuhan banyak juga yang bisa belajar dari semua cerita tentang Engkau yang nanti akan dia sampaikan. Proses dari Engkau memanggil dia sampai Engkau memperlengkapi dia dalam pelayanan di Sabda ini dan berkat-berkat yang boleh diterima juga Tuhan melalui pelayanan yang dia lakukan di pelayanan Sabda ini. Kami bersyukur dari awal sampai akhirnya, kami mohon kepadamu ya Tuhan, semua berjalan dengan baik dan lancar dan semuanya yang pasti Tuhan kami inginkan untuk kemuliaan namamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya baik ya teman-teman semua, saya juga mengimbau nanti bukan hanya Mei akan sharing aja gitu ya. Kita juga pasti akan merespon kalau ada pertanyaan, ada tanggapan dari teman-teman semua. Silakan nanti tulis aja di live chat gitu ya. Nanti saya akan bacakan supaya nanti Mei bisa menanggapi. Iya, saya langsung aja deh ke teman saya Mei ya. Boleh kenalan dulu dong dengan teman-teman di rumah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih. Silahkan Mei. Oh ya, selamat sore teman-teman. Saya Mei Budi Margawati, biasa dipanggil Mei, Mai atau Mei, dan domisili saya di Sukoharjo. Saat ini bekerja di GKJ Grogol Sukoharjo. Saya pelayanan di Sabda, dan saya membaca, berenang, bersepeda, dan saya sudah menikah. Sudah menikah. Ya. Oke, panggilnya ibu atau kakak atau tapi saya tetap panggil Mei aja deh ya gitu ya. Oke, ini kalau dari kacamatanya memang kelihatan sekali Mei ini suka sekali membaca ya teman-teman ya. Oke, Mei.
Terima kasih banget perkenalannya Mei ya. Saya harap dengan perkenalan semua bisa lebih ini jadi lebih dekat lagi. Ya saya jadi waktu itu saya pernah bilang sama saya kok lupa-lupa ingat ya Mei itu dulu masuk Sabda itu tahun berapa gitu ya. Kalau saya nggak lihat arsipnya karena kayaknya waktu itu saya sedang cuti gitu ya. Cuti beberapa lama gitu. Tahun berapa sih Mei kamu masuk jadi staf Sabda? Pertengahan tahun 2017, bulan Mei Pertengahan. juga. Oh bulan Mei kamu juga ulang tahun ya berarti ya. Namanya Mei. Iya. Jadi pertengahan tahun 2017 kalau sampai sekarang berarti sudah hampir 6 tahun nih Mei melayani di Sabda ya Mei ya. Iya. Nah, jadi penasaran nih Mei, mungkin teman-teman lain juga penasaran bagaimana sih kamu kok awalnya tahu pelayanan Sabda sampai akhirnya memutuskan melamar ke Sabda. Mungkin teman-teman ingin tahu gimana sih cara Tuhan mengirimmu ke Sabda nih Mei. Oke, ya. Kalau saya kenal Sabda udah lama dari aplikasi sama situs Sabda. Tapi kalau untuk tahu lowongan di Sabda, itu saya tahu dari salah satu teman SMA saya. Jadi waktu itu dia juga pelayanan di Sabda. Jadi Oke. waktu itu sih dia infonya ke adik saya ya, kan adik saya kan jurusan sastra gitu. Tapi adik saya waktu itu belum bisa karena dia ingin fokus untuk lanjut ke S2 gitu. Dan saya sendiri juga sebenarnya ingin fokus program hamil gitu di rumah gitu. Tapi Tuhan menggerakkan saya gitu dan apa untuk melamar di Sabda gitu. Ya kemudian saya berdoa juga bertanya ke suami gitu. Dan 3 hari setelah dapat info itu, ya akhirnya saya bilang ke teman saya gitu, saya ingin melamar ke Sabda. Oh gitu, wah. Jadi awalnya tuh sebenarnya informasinya ada apa lowongan di Sabda bukan buat kamu ya Mei ya? Iya, kamu dengar-dengar aja sampai akhirnya Tuhan gerakkan kamu untuk kamu gumulkan dan doakan dan akhirnya kamu melamar ke Sabda. Wah, puji Tuhan ya. Ini jadi pelajaran penting juga ya buat teman-teman supaya kita peka nih ya dengan panggilan Tuhan ya untuk kita mulai mau masuk ke dalam pelayanan yang Tuhan inginkan. Terima kasih sharingnya Mei gitu ya. Nah, Mei, pertama kali kamu lulusan ini ya, lulusan dari administrasi? Iya. Nah, gitu ya. Jadi awal-awal pelayanan di Sabda gini ya. Jadi pengen tahu nih, Mei, ya. Awal-awal pelayanan di Sabda selama ini ya, selama kamu sebelumnya juga sudah pernah bekerja ya. Itu tuh adaptasinya gimana nih, Mei? Ada pergumulan nggak atau lancar-lancar aja nih, Mei? Ya, mungkin bisa sharing nih pergumulannya dengan teman-teman. Ya sebelumnya saya udah pernah bekerja di tempat di pekerjaan sekuler gitu selama 7 tahun. Dan saya pikirnya pekerjaan pelayanan lebih mudah gitu ya daripada pekerjaan saya sebelumnya. Tapi ternyata enggak, sama aja bahkan lebih sulit gitu karena kita kan bekerja ini berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan gitu. Dan ya bersyukur pada masa-masa adaptasi awal di tempat ini saya banyak dibantu oleh teman-teman staf yang lain untuk bisa melewati masa-masa untuk pekerjaan, sering diberitahu, juga kami juga saling bercanda, juga sharing pergumulan gitu. Jadi saya sendiri bisa melewati masa-masa di tempat ini sampai sekarang. Nah, menarik sekali Mei tadi yang kamu bilang di awal itu ya, kamu bilang banyak orang yang berpikir kalau kita kerja di satu instansi pelayanan itu akan lebih ringan, lebih santai. Itu banyak orang yang memang masih berpandangan seperti itu saat ini, akan lebih banyak kasih mungkin ya, maksudnya ya toleransi dan pokoknya lebih enak lah, lebih nyaman gitu. Tapi tadi dari yang sudah Mei sampaikan ya, justru karena kita melayani, kita mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan ya, jadinya justru kita harus memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Dan dari sharingnya Mei di Sabda dia juga diajarkan untuk tetap profesional ya Mei ya, walaupun banyak yang bilang kalau di pelayanan itu nggak usah lah terlalu profesional, tapi di Sabda harus profesional gitu ya Mei ya. Iya, benar. Nah, jadi pengalaman bekerja di sekuler itu sangat menolong juga untuk kamu bisa bekerja dengan lebih baik ya di Sabda. Puji Tuhan ya, sampai sekarang Tuhan terus menolong Mei ya teman-teman ya, karena saya kan sudah kenal Mei, tahu Mei ya, jadi saya tuh nggak wawancara seolah-olah saya belum tahu ya, saya tahu sekali Mei ya. Ini pekerjaan Mei di Sabda ini adalah memang pekerjaannya lebih banyak di belakang layar, tapi dampaknya luar biasa. Ayo Mei, coba kamu silakan share dulu ya tugas dan tanggung jawabmu, mungkin mulai dari awal nih masuk ke Sabda sampai dengan yang sekarang ini sedang kamu kerjakan di Sabda. Ya, saya kan pertama kerja di sini memang lebih banyak kerjaan administrasi gitu ya. Jadi administrasi kantor juga administrasi untuk kelas online. Waktu itu Pesta namanya, sampai sekarang kelas MLC juga masih membantu di pekerjaan admin gitu. Terus untuk tugas lain juga yang pernah saya kerjakan itu ada terlibat dalam pembuatan publikasi khususnya untuk Sabda Humor, terus juga pernah membuat
quote gambar juga, rekaman audio artikel, dan ya masih banyak. Kalau saat ini memang lebih banyak fokus pekerjaan untuk admin MLC dan juga membantu beberapa proses editing teks. Oke, iya. Tadi saya ada sedikit catatan nih, Mei, dari jawaban yang kamu sampaikan. Mungkin ini juga ada beberapa teman yang penasaran ya. Oh, Mei itu akhirnya di Sabda juga ada pekerjaan menulisnya, ada pekerjaan editingnya gitu ya. Lalu ada pekerjaan rekaman audio artikel itu kan multimedia, membuat grafis-grafis quote itu juga pekerjaan multimedia gitu ya. Emang dari awal kamu udah bisa semua ini, Mei, waktu masuk ke Sabda? Jujur belum, Mbak. Ya, saya belajar di sini. Oh gitu, jadi ada yang sama sekali kamu belum bisa ya, lalu dalam perkembangan kamu belajar dan dapat ini ya, dapat training-training gitu ya, Mei ya? Iya, bersyukur untuk itu. Nah, ya. Gimana? Ya bersyukur kalau di Sabda ini kita nggak cuma fokus ke satu pekerjaan aja gitu, tapi juga dicoba untuk mengerjakan beberapa pekerjaan lain yang bahkan kadang kayak tadi saya bilang belum pernah dipelajari sebelumnya gitu. Dan tapi kita juga nggak dilepas gitu aja. Kita sebelum melakukan pekerjaan kita diperlengkapi dengan training, orientasi, dan didampingi dengan teman-teman staf yang sudah pernah mengerjakan sebelumnya. Oke, iya. Nah, salah satu pekerjaan atau pelayanan utama di Mei saat ini itu tadi sudah disebutkan tuh sebagai admin kelas MLC ya, Sabda MLC atau Sabda Ministry Learning Center. Makanya sekarang dia pakai akunnya Sabda MLC nih. Secara singkat, apa aja tugasnya dan pengalaman apa yang paling berkesan dari tugasmu ini, Mei? Ya, tugas saya tuh ya mulai dari menyiapkan form pendaftaran, kemudian juga form evaluasi, tugas tertulis, juga untuk menyiapkan data-data untuk kelengkapan sertifikat, juga menjadi admin ketika kelas berlangsung, dan beberapa mengupload beberapa bahan-bahan ke situsnya Live atau Pesta. Untuk pengalaman yang paling berkesan sih sebagai admin, saya berinteraksi gitu dengan teman-teman peserta gitu, jadi bisa berkenalan dengan beberapa peserta gitu, bukan hanya dari berbagai daerah, tapi juga ada dari beberapa negeri seberang gitu, dari Malaysia, dari Jerman gitu, dan bersuka cita gitu karena bisa menolong mereka dan mendorong mereka untuk tetap bersemangat di kelas gitu. Walaupun mereka sendiri sebenarnya punya banyak kesibukan gitu ya, tapi ketika mereka bisa selesai menyelesaikan kelas sampai selesai dan punya banyak berkat ketika mengikuti kelas, itu menjadi sukacita tersendiri. Wow. Ini kalau dengar tadi yang sudah dipaparkan Mei, rasanya Mei ini juga kayak ibu gembala ini ya, Mei ya. Ini kan tugas-tugas seorang gembala nih. Ya, mendampingi, mengingatkan, menolong, mendorong gitu ya, puji Tuhan ya, untuk yang sudah memang saat ini sedang dikerjakan dan memberikan dorongan kepada peserta, khususnya kelas-kelas Sabda MLC nih untuk tetap semangat mengikuti kelasnya gini ya, Mei ya. Wah, puji Tuhan. Ya, Mei, aku pengen ya kamu bagi-bagi tips nih ya dengan teman-teman di rumah, karena ya Mei ini adalah salah satu staf yang tekun sekali ya. Ya, saya kenal ya Mei, staf yang sangat tekun, dia berkomitmen mengerjakan tugas mulai dari yang perkara kecil yang mungkin bagi orang dianggap itu kecil lah, remeh, gampang lah. Dia kerjakan dengan tekun sampai dengan tanggung jawab yang besar. Dia juga tetap kerjakan dengan tekun dan dengan semangat. Boleh share nih tipsnya kepada teman-teman, ilmunya apa nih Mei untuk bisa mengerjakan, bertanggung jawab, setia di tengah-tengah tugas yang begitu banyak saat ini? Yang utama dan pertama sih ya ketaatan ya, terus taat dengan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita apapun itu. Dan juga seperti di tempat kerja profesional atau tempat kerja yang sekuler tadi, di sini juga harus bisa mengatur waktu gitu, karena sama ada target-targetnya, ada deadline-nya gitu. Jadi kita harus bisa disiplin diri, harus bisa mengatur prioritas pekerjaan juga gitu. Bahkan harus bisa lebih ya, karena kita kan tadi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, ya, jadi tetap menjaga api semangat itu ya, dan tetap juga menjaga profesionalitas. Ini satu catatan penting yang harus kita catat ya teman-teman ya. Sekali lagi, ketika kita melayani Tuhan, semuanya harus kita serahkan, kita dedikasikan terbaik untuk Tuhan ya. Kita bisa belajar banyak dari teman saya ini ya, Mei. Oke. Nah, Mei, ini mungkin hal yang penting juga nih ya, yang mungkin teman-teman perlu tahu dari kamu gini. Kan kamu udah kerja nih dan melayani di pelayanan Sabda gitu ya, dan melayani banyak orang gitu. Nah, tapi sebenarnya dari program, produk, atau pelayanan Sabda sendiri, kamu sendiri terberkati nggak sih? Ya, dari apa yang kamu kerjakan atau dari produk atau program pelayanan Sabda. Jadi pertanyaannya sama dengan Nehemia 2 minggu lalu, produk atau program pelayanan dari Sabda apa yang paling berkesan nih selama di Sabda?
bisa sekalian infoin kepada teman-teman. Oh ya, sebenarnya banyak ya Mbak ya, kayak modul-modul kelas juga sangat memberkati. Ya. Tapi untuk yang berkesan, itu salah satunya juga ada ini, situs Badeno gitu. Mhm. Jadi situs Badeno ini menurutku sangat bagus itu karena bisa memperlengkapi kita orang percaya untuk bisa studi Alkitab lewat audio, lewat visual, maupun lewat teks. Dan untuk saat ini juga sedang berlangsung juga Badeno Paskah. Jadi Ya. bisa memperkaya kita ya, memperkaya pemahaman mengenai apa itu Paskah gitu. Jadi ya banyak kali bisa didapatkan untuk kita bisa lebih menghayati Paskah dengan lebih baik gitu. Badeno bisa diakses di situs badeno.sabda.org. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman yang saat ini sedang cari mau mempersiapkan masa Paskah gitu ya, pakai situs badeno.sabda.org karena saat ini sedang ada program Badeno Paskah. Mei juga ikutan, Mei? Iya, lewat WWG, Mbak. Oke. Jadi ada di Facebook Iya. Walking with God ya, atau Alkitab setiap hari bisa join untuk apa namanya untuk bagikan share Badeno Paskah di sana ya, baca, dengar, nonton Alkitab bersama untuk Paskah. Ada sampai bulan April nanti ya jadwalnya ya Mei ya. Oke. Mei, ini akan ada beberapa pertanyaan dulu yang akan saya sampaikan ke kamu. Sebelum nanti saya mau membacakan nih beberapa testimoni dari peserta-peserta kelas Sabda MLC ya, mengenai pelayanan yang telah dikerjakan oleh Mei selama ini dan juga teman-teman dari Sabda MLC ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ingin sampaikan kepada Mei, di pertanyaan dari teman-teman. Ini pertanyaan pertama nih, kan tadi Mei bilang hobi baca buku nih. Nih, suka baca buku apa saja sih Kak Mei? Ini pertanyaan dari Saudara Septian. Ya banyak sih. Buku-buku Kristen itu suka. Terus kalau untuk hiburan juga ada novel. Jadi macam-macam. Oke, iya itu ya, Septian sudah dijawab ya. Ibu Mei kalau mau pinjam novelnya atau bukunya di rumahnya banyak gitu. Dia punya koleksi buku. Wah. Oke, ini ada pertanyaan juga yang kedua ini dari temannya Mei nih, Paung. Penasaran dia. Hal yang paling menyenangkan di kerjaan apa aja nih, Kak? Yang paling menyenangkan. Ya tadi sudah saya sampaikan ya, jadi interaksi dengan peserta kelas MLC. Juga ketika Mhm. ya interaksi juga dengan teman-teman di Sabda juga. Ketika kita bisa Mhm. menyelesaikan misalnya kayak goal-goal kita gitu, terus kita bisa bekerja sama, apalagi ketika ada event-event tertentu, itu yang sangat menyenangkan sih. Saling Oke, kerjasamanya itu yang susah-susah bareng-bareng juga menyenangkan loh itu Mei ya. Oke, nah kalau ini pertanyaannya dari temanmu juga nih ya. Sesama teman dari Sukoharjo nih, ya dari Bima Satria. Kira-kira apa sih yang membuat Mei bahagia bekerja di Sabda? Mungkin kata bahagia Mei bersuka cita bekerja di Sabda apa nih? yang ya pasti sih karena di sini bisa melayani Tuhan ya, bisa memberikan pelayanan pekerjaan atau talenta yang saya miliki untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang membuat sukacita tersendiri. Iya, nah, itu ya tadi seperti yang tadi sudah disampaikan Mei di depan juga ya. Bagaimana Tuhan mengirim dia untuk melayani di Sabda, saya yakin itu juga menjadi sukacita tersendiri bagi Mei dan saya bisa merasakan itu ya pelayanan yang Mei lakukan di sini. Ini ada pertanyaan lagi nih Mei dari saudari Puspita. Apa yang paling mempengaruhi pertumbuhan rohani Kak Mei ketika bekerja di Sabda? Pertanyaan penting banget nih. Yang paling mempengaruhi sih karena di Sabda itu kita selalu PA ya. Kalau dulu waktu saya masuk ini PA-nya hanya Rabu sampai Kamis, Selasa sampai Kamis. Tapi sekarang ya akhir-akhir ini ya setiap hari, Senin sampai Jumat. Dan itu buat Iya, pertumbuhan rohani semakin bertumbuh. semakin Juga bertumbuh lewat ya. modul-modul lewat modul-modul MLC yang saya baca itu juga mempengaruhi pertumbuhan iman. Iya, jadi bersyukur ya Mei sembari kita mempersiapkan modul, belajar juga ya, belajar pertama lebih awal sih setelah Ya. kelas. Lalu Mei juga mengikuti kelas diskusinya ya, itu belajar juga banyak dari teman-teman peserta yang ikut di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa teman MLC gabung Mei, ada Ibu Lili. Halo Ibu Lili, mau tanya apa ke Mei? Boleh Bu? Iya. Lalu ada beberapa teman juga ini Pak Julius juga ini teman-teman dari Sabda MLC nih. Iya, oke. Ya, Mei, kembali nanti saya nunggu ada beberapa pertanyaan lagi mungkin tanggapan dari teman-teman ya. Saya mau membacakan dulu beberapa testimoni nih yang sudah masuk ya tentang pelayanan teman-teman dari balik layar Sabda MLC. Sebelumnya saya mau kasih ini dulu daripada kasih tanggapan dari teman kita Septian. Wah keren nih Kak Mei, dari buku-buku bacaannya akhirnya menolong membentuk pribadi Kak Mei yang sekarang.
Ini bisa dikulik lebih dalam lagi nih anggapannya gitu ya. Tapi saya bacakan dulu ya beberapa testimoni. Ini ya, kiranya juga bisa memberikan berkat juga bagi teman-teman yang juga dari Mei sendiri tambah semangat gitu ya. Ini dari Pak Marganda, dari peserta kelas MLC. Dukungan dari admin, ya, selalu mengingatkan saya, khususnya untuk segera bergabung dalam diskusi. Itu menunjukkan bagaimana kinerja admin sungguh perlu diberi apresiasi yang sebesar-besarnya. Benar banget, gitu ya. Benar banget, ya. Pekerjaan mereka itu nggak hanya di jam kantor loh. Mei ini pekerjaannya nggak hanya di jam kantor aja. Malam pun dia sempatkan waktu untuk mengingatkan para peserta, ayo segera masuk ke dalam kelas. Ya, segera untuk menjawab dan menanggapi. Wah, luar biasa. Ya, ini dari dari Pak Marganda, sorry. Lalu di sini juga ada dari saudara Gerald Iki nih, Mei. Ya, saya juga bersyukur dengan admin grup yang sangat membantu dan efektif dalam membawa grup di sepanjang kelas ini. Ini ya. Lalu dari Gabriela Haryanja, ingat ya Mei ya, ini dari rekan muda kita, Gabriela Haryanja. Waktu itu dia ikut kelas bedah kitab 1 Yohanes. Dia berkata bahwa keberhasilannya ketika mengikuti kelas bedah kitab itu tidak luput dari admin yang terus membantu dan mendorong dia untuk tetap dapat berdiskusi, gitu ya. Jadi memberikan dorongan dan semangat terus. Lalu ini juga ada dari Alexander Jami. Waktu itu dia ikut kelas identitasku dalam Kristus, ini ya. Nah, Pak Alexander ini berkata, saya sangat berterima kasih untuk Ibu Moderator dan juga admin ya, yang sudah setia mengawasi dan mengarahkan kami dalam kelas ini. Juga untuk semua tim Sabda. Puji Tuhan. Lalu ada lagi nih Mei ya, dari Ibu Nancy Gerungan. Ini sama waktu itu juga beliau ikut kelas identitasku dalam Kristus. Dia berkata bahwa admin ini selalu memberikan info, selalu mengingatkan, memberikan semangat ya supaya kami terus bersukacita dalam mengikuti kelas sampai dengan selesai. Wah, ya bersyukur sekali ya untuk setiap yang sudah dikerjakan Mei dan juga teman-teman ya, karena yang menjadi admin kelas MLC ini bukan hanya Mei, ada juga di sana itu ada Rode, lalu juga ada Tere, ada juga biasanya siapa Sandra juga biasa ya menjadi admin ya itu. Lalu ada teman-teman yang lain moderator saat ini juga mereka sedang menyelenggarakan kelas PPL nih, ada Bima, ada Roma, lalu juga ada Sire gitu ya. Jadi bersyukur sekali untuk setiap pelayanan yang telah diberikan dari teman-teman MLC, khususnya nih Mei juga yang ini ya. Jadi semacam sesepuhnya para admin juga ini sudah mengajarkan dan menularkan semangat ya kepada para admin kelas-kelas MLC. Ada tanggapan lagi nih gitu ya. Iya, ini dari Septian lagi nih. Kayaknya senang sekali dia menanggapi kamu nih. Kami admin terbaik memang bisa manage banyak kelas dalam sekali duduk. Oh iya benar ya. Kalau teman-teman yang lain manage satu kelas satu admin. Kalau Mei itu 2 kelas yang adminnya cuma 1 orang, itu si Mei. Yang bisa tuh cuma Mei kayaknya ya. Oke. Lalu ini dari Ibu Lili Kurniati, salut ya sama Kak Mei. Admin itu teliti banget loh, terima kasih ya, gitu ya. Kak Mei juga sering jadi admin 2 kelas sekaligus. Dan ini Ibu Lili sudah bilang nih Mei ya. Wah, luar biasa gitu ya. Jadi salut sekali kepada Mei ketika ada kelas MLC, selalu begadang sampai larut malam. Kalau kamu begadang itu gimana Mei? Apa besoknya capek atau gimana nih Mei? Mungkin bisa di-sharekan. Ya biasanya sih kayak aku itu Mbak alarm timer juga gitu. Jadi ketika kelas selesai itu aku alarm, jadi aku saya istirahat. Ya besoknya sih biasanya bangun seger sih, nggak ada masalah gitu. Karena kan kelas biasa ditutup jam 11 malam gitu. Jadi aku alarm udah selesai semua harus bisa istirahat dengan baik. Nggak ada masalah sejauh ini. Oke, ya. Terus jaga kesehatan ya. Tuhan mampukan dan Tuhan tolong. Oke, Mei, sekali lagi terima kasih banyak untuk setiap sharing yang sudah disampaikan. Ya, harap bisa sangat menolong juga rekan-rekan atau teman-teman yang saat ini mungkin sedang menonton live-nya atau yang akan menonton arsipnya ya, rekamannya, mendorong juga semangat bahwa
tidak ada batasan nih ya. Kita nggak boleh membatasi diri kita dengan apa yang kita bisa saat ini, karena belajar dari Mei, saya belajar banyak dari Mei juga ya. Dia mampu menerobos keterbatasannya karena apa? Tuhan memampukan dia, Tuhan menolong dia untuk bisa mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan, dengan dia juga bersemangat untuk belajar hal-hal baru. Kalau dari Mei sendiri, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang lain sebelum kita tutup kenal Ilsa pada sore hari ini? Ya saya sih berdasarkan pengalaman gitu, jadi apapun yang pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, kecil atau besar, seperti apapun bentuknya, ya kita berusaha untuk mengerjakan dengan semangat, sukacita, dan pasti Tuhan akan memperlengkapi gitu. Memang kita nggak akan mungkin dibiarkan sendiri gitu kan, kita akan diperlengkapi dengan teman-teman, diperlengkapi dengan hikmat, diperlengkapi dengan kemampuan juga. Jadi terus semangat untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Oke, terima kasih. Semoga kemuliaan hanya bagi Tuhan yang Mei ya. Ya, terima kasih banyak Mei. Saya terberkati sekali dengan sharing dari kamu, dan saya yakin teman-teman juga di rumah terberkati. Oke, kita akan masuk dalam doa penutup ya. Saya minta kesediaannya Mei untuk menutup kenal Ilsa ini dalam doa. Silakan Mei. Mari kita berdoa teman-teman. Selamat sore Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Engkau telah memberi kami kesempatan, untuk bisa sharing. Berkat-Mu Tuhan untuk bisa melayani di tempat ini. Juga kami berdoa untuk teman-teman di luar sana, kiranya Engkau boleh menggerakkan mereka untuk bisa ikut bersama-sama untuk melayani Engkau, memberikan hidupnya untuk kemuliaan-Mu, dan juga bisa terus semangat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan terus semangat juga untuk memperdalam pengetahuan dan juga hikmat lewat setiap kelas-kelas MLC maupun setiap mengikuti PA-PA online yang diadakan oleh Sabda maupun di tempat lain. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini, pekerjaan kami selanjutnya dalam pimpinan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Iya, terima kasih banyak Mei. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman, sahabat-sahabat Sabda, rekan-rekan yang sudah bergabung dalam kenal Ilsa pada sore hari ini. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang, dan ketemu lagi nanti malam ya, dan minggu ini ya ada beberapa Instagram live dari Yayasan Lembaga Sabda juga ya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Salam Eti Hotel.